Perekat Permenungan Katolik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sahabat perekat Permenungan Katolik. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas rahmat kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami akan merenungkan sabda-Mu. Berikanlah hati yang peka dan terbuka akan sabda-Mu, sehingga kami dapat memahami dan meresapi sabda-Mu, serta mewujudkannya dalam kehidupan kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat perekat yang terkasih, kita akan mengambil bacaan hari ini, bacaan Minggu Biasa kelima. Kita akan fokuskan pada bacaan dari kitab Yesaya, bab 6, ayat 1 sampai 8. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku, Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Mereka berseru seorang kepada yang lain, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun, mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan bara api itu pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku? Maka aku menjawab, inilah aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat perekat yang terkasih, pada bacaan pertama Minggu Biasa kelima, kita bisa meneladan sikap Nabi Yesaya yang berani mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Sikap Nabi Yesaya ini menunjukkan kesediaannya untuk diutus oleh Allah. Kesediaannya diutus ini bukan pertama-tama karena ia merasa hebat, punya segalanya, bisa segala hal dan sempurna. Bukan. Justru kesediaan Nabi Yesaya diutus karena ia menyadari keterbatasan, kelemahan, keberdosaan, dan kerapuannya. Dalam kitabnya disebutkan, celakalah aku binasa,
Sebab aku ini seorang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Kemudian bibirnya disentuhkan bara api oleh serafim yang menandakan dihapus dan diampuni dosanya. Maka ketika Tuhan berkata, "Siapa yang akan diutus?" Kemudian Yesaya menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Saudara-saudari yang terkasih, hal ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang memampukan Yesaya. Tuhanlah yang memampukan kita mengampuni dosa, melengkapi kerapuan kita, memampukan kita menghadapi segala hal dalam kehidupan, tantangan, derita, hambatan, dan segala tugas kita. Kita diajak untuk membawa segala hal hidup kita, tindakan, dan aktivitas kita kepada Tuhan dan melakukannya bersama dengan Tuhan. Karena ketika segala hidup kita, tindakan, aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kita serahkan, kita percayakan kepada Tuhan, dan kita jalankan, kita lalui bersama Tuhan, maka segalanya akan terasa lebih baik, lebih mudah, lebih ringan, dan akan berjalan lancar. Maka saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kitab Yesaya ini, melalui sikap Nabi Yesaya ini, kita diajak untuk berani dan sedia untuk diutus. Mau diutus dalam keluarga kita, komunitas kita, saling mengasihi, melayani, membantu dalam keluarga dan komunitas. Mau diutus dalam pekerjaan kita, melaksanakan segala tugas pekerjaan dengan sungguh-sungguh, totalitas. Mau diutus dalam studi kita, dalam sekolah kita, mengerjakan tugas sekolah, tugas kuliah, mengerjakan PR, mengerjakan skripsi, belajar dengan sungguh-sungguh. Mau diutus di tengah masyarakat kita, ikut ambil bagian dalam kehidupan di tengah masyarakat, dan juga mau diutus dalam pelayanan di gereja, ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja, di paroki, di wilayah, di lingkungan kita. Mau menjadi prodiakon, katekis, atau pengurus lingkungan, ketua lingkungan, ketua wilayah, lektor, atau kor, atau misdinar, ikut pertemuan sembayangan lingkungan, ikut dalam kepanitiaan di gereja, atau menjadi pengurus paroki, dewan pastoral paroki, tim pelayanan paroki, dan sebagainya. Mau diutus bukan karena kita hebat, tetapi karena kita dimampukan oleh Allah dengan segala keterbatasan, kerapuan, kelemahan kita. Melakukannya demi kemuliaan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan bersama Tuhan. Maka semua tugas, semua perutusan, pelayanan, pekerjaan kita dapat dijalani dengan baik. Maka misalnya ketika diminta jadi pelayan di gereja, mau, siap sedia, mau diutus. Ini aku, utuslah aku jadi prodiakon, katekis, dan sebagainya.
Bukan ketika diminta untuk menjadi pengurus lingkungan, ketua lingkungan, prodiakon, tim pelayanan, dewan pastoral paroki, lalu mengatakan, "Saya belum siap, saya belum pantas, saya tidak pantas." Nah, kalau ketika diminta untuk pelayanan di gereja mengatakan, "Saya belum siap." Lah, kapan siapnya? Wah, saya sekarang sibuk bekerja, pulang sore, pulang malam. Keluarga sedang sakit dan sebagainya. Lah kapan siap? Besok saja ketika pensiun. Nah, ketika pensiun diminta lagi, wah saya sudah tua. Kapan siapnya? Kapan pantasnya? Kita semua melalui bacaan hari ini disadarkan bahwa kita punya kelemahan. Kita punya kerapuan, kita tidak pantas di hadapan Tuhan. Tetapi karena Tuhan memampukan kita, Tuhan mengasihi kita, maka kita pun dapat menjalaninya. Maka bersama Tuhan, karena kita dimampukan Tuhan, maka kita mengatakan siap diutus. Semoga kita menjadi seperti Nabi Yesaya yang berani mengatakan, "Inilah aku, utuslah aku." Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.